Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Marilah kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Karena kita percaya firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi hidup kita dan juga menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami naikkan segala puji dan hormat syukur atas rahmat, anugerah dan berkat-Mu, perlindungan dan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Dan pagi ini juga kami merindukan firman-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu ya Tuhan. Mari singkapkan dan nyatakan kebenaran firman Tuhan atas setiap kami. Dan urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu dan juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Matius 23 ayat yang ke-12. Saya bacakan. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi bertolak belakang, orang yang meninggikan diri justru direndahkan oleh Tuhan. Tetapi siapa yang merendahkan diri, dia diangkat atau ditinggikan oleh Tuhan. Mari kita berhati-hati dalam menjaga hati kita. Jadi kalau meninggikan diri itu apa toh? Merasa lebih. Ya, meninggikan diri, aku kok, gitu ya, hati-hati. Ya, tetapi kalau kita merendahkan diri, justru Tuhan yang akan meninggikan kita. Ya, yang akan mengangkat kita. Lihat dalam Amsal 22 ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi ada janji Tuhan yang luar biasa. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan diberikan kepada orang-orang yang memiliki kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Jadi orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan, janji Tuhan luar biasa sekali. Karena itu ayo miliki kerendahan hati. Selalu rendah hati. Karena orang yang memiliki kerendahan hati, dia yang akan ditinggikan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, Tuhan ini merendahkan diri. Jadi manusia. Dan seperti apa prosesnya? Nah, ini kita sedang Natal ya. Jadi kita coba lihat Lukas 2 ayat 6 dan 7 ya, saya bacakan. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ceritanya Yusuf mengajak Maria ikut sensus. Ya, pada masa itu karena Yusuf adalah keturunan dari Daud, ya, dia dibawalah ke Bethlehem, ya, kota kelahirannya. Di Bethlehem mereka sudah nggak kebagian tempat, nggak ada tempat tinggal, nggak ada penginapan yang bisa digunakan. Sehingga akhirnya apa? Ya, kita tahu waktu melahirkan bukan di tempat yang layak. Saksinya siapa? Yang menyaksikan siapa? Ada domba-domba yang menyaksikan kelahirannya di tempat yang tidak semestinya. Padahal dia Tuhan sendiri. Tuhan bisa saja memilih istana. Dia bisa memilih tempat penginapan yang mewah. Bisa, oke lah, paling tidak di rumah yang layak. Tetapi Tuhan merendahkan dirinya. Lahir ke dunia di tempat yang tidak semestinya. Di kandang domba bersama dengan domba-domba. Sungguh-sungguh satu sikap kerendahan hati Tuhan yang luar biasa. Ya. Lebih dari itu coba kita lihat sama-sama juga dalam Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Saya bacakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Luar biasa. Tuhan Yesus, Tuhan datang ke dunia sebagai manusia.
Ia merendahkan diri dan taat sampai mati. Matinya pun bukan mati, waduh mati terhormat. Bukan. Matinya di atas kayu salib. Disejajarkan dengan penjahat-penjahat. Orang yang mati di salib, orang yang kesalahannya sudah tidak terampuni. Ya, zaman dulu gitu, orang yang kesalahannya tidak diampuni oleh pengadilan, ya manusia aja menolak. Itu eksekusinya dengan disalib. Yesus disamakan pada Yesus tidak bersalah. Dia merendahkan diri, taat sampai mati. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, dikatakan sangat meninggikan. Karena Yesus merendahkan diri sedemikian rupa, disetarakan dengan para penjahat dalam kematiannya. Itulah dia ditinggikan, sangat ditinggikan. Dan dikaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya semua yang di langit, semua yang di atas bumi, yang di bawah bumi bertekuk lutut, semua mengakui. Ya, jadi hingga sekarang nama Yesus nama berkuasa. Ya, itulah yang diberikan atasnya. Jadi kita bersyukur ya memiliki keteladanan dari Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, yang setia, yang taat, yang merendahkan diri. Ya, jadi manusia, bahkan jadi orang yang sampai matinya saja bersama dengan orang-orang jahat. Jemaat dikasihi Tuhan, mari miliki sikap hati yang selalu merendahkan diri. Ingat, merendahkan diri bukan rendah diri ya. Merendahkan diri, kita merendah seperti ilmu padi, makin tua makin merunduk. Sebetulnya dia bisa tinggi, tetapi dia mau merendah. Orang sebetulnya bisa terlihat lebih hebat, tetapi dia merendahkan diri. Itulah Tuhan Yesus. Dia maha kuasa. Dia bisa mengalahkan serdadu atau prajurit pada waktu penyalipannya, tetapi dia tidak melakukan. Dia merendahkan diri. Dia bisa lahir milih di istana, tetapi dia memilih kandang domba. Satu sikap kerendahan hati Tuhan yang luar biasa, yang bisa menjadi teladan buat kita. Karena kerendahan hati, Yesus ditinggikan. Hingga hari ini, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Nama di atas segala nama dikaruniakan atasnya. Luar biasa. Mari kita belajar memiliki kerendahan hati. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan meninggikan engkau. Jangan gila hormat, jangan ingin dihormati dengan mengangkat muka, dengan ya istilahnya sombong. Tetapi ketika kita merendahkan diri, justru dilihat Tuhan dan kita akan ditinggikan. Orang yang justru sombong meninggikan diri, dia akan direndahkan oleh Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar hari ini. Engkau memberi teladan kepada kami. Engkau lahir di dunia, bukan di istana, bukan di rumah yang layak. Bahkan engkau di kandang domba, disaksikan domba-domba. Oh, bukan hanya itu, engkau sepanjang hidup engkau taat, engkau merendahkan diri, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Karena kerendahan hatimu Tuhan, sungguh engkau memberi teladan buat kami. Karena kami percaya orang yang merendahkan diri engkau akan engkau angkat. Engkau akan meninggikannya. Terima kasih Tuhan. Ajari kami selalu memiliki kerendahan hati. Ajari kami Tuhan supaya kami tidak tinggi hati dan tidak sombong. Terima kasih, kami bersyukur. Menyerahkan seluruh hidup kami hari ini, terus Tuhan pimpin kami, sertai kami. Jauhkan celaka mara bahaya. Dan bahwa kami senantiasa mengalami damai sejahtera, keberhasilan, keberuntungan, dan berkat-Mu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus dalam iman dan pengharapan. Maju terus, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.